Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Eka Astria sebagai moderator, Dina sebagai presentator kedua, dan Zaki sebagai presentator ketiga. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akhlak Para Nabi dalam Sejarah. Perlu kita ketahui, dalam sejarah Islam, banyak kisah para nabi yang tidak kita ketahui. Dan bagaimana sih akhlak para nabi dalam kisah tersebut? Dan apa saja hal yang dapat kita teladani dari akhlak para nabi untuk kehidupan sehari-hari kita? Nah, apakah ada penjelasannya? Nah, untuk penjelasannya, marilah kita simak dengan sesama penjelasan dari presentator pertama, yaitu Dina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Widyanur Apipah. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia yang kita kenal sebagai Irak. Ia dilahirkan di tengah masyarakat jahiliyah yang kafir. Pada saat itu, sebagian masyarakatnya menyembah patung-patung berhala, bahkan ayah dari Nabi Ibrahim sendiri, yaitu Azar, merupakan pembuat dari patung berhala tersebut. Dan dirinya mempercayai bahwa patung berhala merupakan perantara antara manusia dengan Sang Pencipta. Pada masanya, ada seorang raja yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia adalah Raja Namrud. Raja Namrud adalah penguasa Babilonia yang terkenal akan kesombongannya. Dan banyak dari kaumnya yang mempercayai bahwa dirinya adalah Tuhan. Hal ini dikarenakan pada masa itu orang-orang berada dalam masa jahiliyah. Pada suatu ketika, Raja Namrud bermimpi akan lahir seorang laki-laki yang menghancurkan kekuasaannya. Karena merasa takut hal tersebut terjadi, akhirnya Raja Namrud mengeluarkan sebuah peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Dengan adanya peraturan tersebut, orang tua Nabi Ibrahim menyembunyikan putranya ke dalam sebuah gua. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, bayi Ibrahim saat itu tumbuh menjadi anak yang tangguh dan cerdas. Setelah itu, Nabi Ibrahim kembali ke tempat tinggalnya. Ia heran dengan apa yang orang-orang lakukan pada saat itu. Seluruh masyarakat di sana menyembah berhala, matahari, bulan, dan bintang. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan dalam pikirannya Nabi Ibrahim tentang siapa yang menciptakan alam semesta dan tentang siapa Tuhan yang patut disembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berupa pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan keberadaannya dan menyadarkan umatnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Ketika Raja Namrud bepergian, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala tersebut menggunakan kapak besar, dan ia hanya menyisakan satu berhala yang paling besar. Kemudian, dia mengalungkan kapak tersebut pada leher berhala yang besar. Ketika Raja Namrud kembali, ia marah besar dan langsung curiga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian meminta pertanggungjawaban kepadanya. "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang menghancurkan patung-patung berhala ini?" tanya Raja Namrud. "Bukan," jawab Ibrahim. "Mungkin berhala yang paling besar yang menghancurkan berhala lainnya. Sebab di leher berhala itu terkalung kapak besar," jelas Nabi Ibrahim. "Mana mungkin berhala dapat berbuat seperti itu?" kata Raja Namrud. "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" jelas Nabi Ibrahim. Raja Namrud sangat marah besar ketika mendengar penuturannya Nabi Ibrahim. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diikat dan ditempatkan pada tumpukan kayu, kemudian dibakar dengan api yang berkobar-kobar. Setelah kobaran apinya padam, Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali dengan keadaan yang baik-baik saja, tanpa adanya luka sedikit pun. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, api tersebut tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Dari situlah mereka berpaling dari berhala menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berawal ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sesungguhnya
Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 76-78 yang artinya, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ini adalah daya logika yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ia menolak agama penyembahan bulan, penyembahan langit, matahari, dan bintang. Nabi Ibrahim pun menyadari bahwa yang mengendalikan semua itu dan yang menciptakan semua itu dan Tuhan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi seorang wanita bernama Siti Hajar. Namun, ada yang membuat mereka bersedih karena belum dikaruniai seorang anak. Mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya dikaruniai seorang putra bernama Ismail. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memindahkan anak dan istrinya ke Mekah yang mana pada saat itu belum tumbuh satu pohon pun. Tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana. Yang ada hanya bukit dan pasir. Kemudian, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tandus. Setelah perbekalannya habis, Hajar dan putranya kelaparan dan kehausan. Bayi Ismail pun mulai menangis. Karena tidak tahan melihat hal tersebut, Hajar meletakkan Ismail. Kemudian mencari air. Dia berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, berharap menemukan makanan. Hajar melakukannya sampai 7 kali sambil berdoa. Kejadian ini menjadi salah satu bagian haji, yaitu berlari kecil antara Safa dan Marwah. Kemudian keajaiban terjadi. Air memancar dekat hentakan kaki Ismail yang sampai saat ini dikenal dengan nama air Jam-Jam. Hal ini menjadi salah satu bukti bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal lainnya juga. Nabi Ibrahim pernah bermimpi. Saat Ismail masih muda, ia mengorbankan putra satu-satunya yang sangat ia cintai. Namun, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah itu. Dan sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada Ismail. Ismail berkata, "Lakukanlah ayah jika Allah berkehendak." Kemudian Ismail melepas pakaiannya dan meminum air. Khawatir akan kesulitan, Ismail meminta untuk mengikat tangan dan kakinya. Nabi Ibrahim kemudian menajamkan pisaunya agar kematiannya cepat dan rasa sakitnya berkurang. Dengan berat hati, dia mengangkat pisaunya dan membawanya ke tenggorokan Ismail. Tetapi pisaunya tidak mau memotong. Ismail mendesak ayahnya untuk menekan lebih keras, namun tetap saja tidak terpotong. Nabi Ibrahim kemudian meminta pengampunan atas kelemahannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permohonannya. "Wahai Ibrahim, kamu telah memenuhi mimpinya. Maka kami memberi pahala yang taat." Setelah itu, muncullah seekor domba jantan besar menggantikan Ismail. Pisau tajam itu nyatanya dapat memotong tenggorokan domba itu. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang menjadi dasar adanya Hari Raya Idul Adha. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu di antaranya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam tetap hidup meskipun dibakar api. Yang kedua, Nabi Ibrahim menyaksikan burung dihidupkan kembali. Yang ketiga, Nabi Ibrahim mempunyai anak ketika umurnya sudah 99 tahun. Dan yang keempat, Nabi Ibrahim dapat mengubah pasir menjadi makanan. Akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya, yang pertama, Nabi Ibrahim selalu menghormati dan mendoakan orang tua dalam kondisi apapun. Yang kedua, Nabi Ibrahim memurnikan dan meneguhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan mengasah logika
untuk meneguhkannya. Nabi Ibrahim ikhlas dalam mengorbankan yang dicintainya. Nabi Ibrahim peduli dengan masa depan keturunannya, baik sisi iman maupun sisi kesejahteraannya. Nabi Nuh alaihissalam lahir di antara kota Nahrawain dan kota Kufah. Ayahnya bernama Lamik. Pada masanya ada seorang raja yang berkuasa, yaitu Raja Darmasya. Dia merupakan orang pertama yang memeras arak, orang pertama yang meminumnya, orang pertama yang berjudi, dan orang yang pertama yang membuat baju dengan dihiasi emas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nuh sebagai nabi untuk menyampaikan kebenaran, menyerukan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Rosim, yang pada saat itu mereka menyembah berhala. Dengan penuh kesabaran dan kegigihan, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada kaum Bani Rosim. Nabi Nuh mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan maksiat. Bukannya menuruti perkataan Nabi Nuh, melainkan mereka tidak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan mereka tidak percaya bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah. Saat itu, pengikut Nabi Nuh tidak lebih dari 80 orang. Mereka merupakan orang-orang beriman yang mengikuti ajarannya. Nabi Nuh tetap menjalankan tugasnya untuk berdakwah, walaupun selalu menerima penolakan dari umatnya. Hari ke hari, tantangan yang diterima oleh Nabi Nuh semakin berat. Nabi Nuh mendapatkan cemoohan dari kaumnya. Kaum Bani Rasid menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang selama ini disampaikan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh menjawab bahwa hanya Allah yang akan mendatangkan itu kepadamu, jika Dia menghendaki dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar. Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan mulai membuat kapal tersebut. Namun, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya ternyata malah menjadi bahan ejekan dan cemoohan dari umatnya yang lain. Nabi Nuh berkata kepada mereka yang mencemoohinya, "Jika sekarang kalian mengejekku dan orang-orang yang bersamaku, sebentar lagi kami akan mengejek kalian, karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang bakal menimpa kalian. Sehingga kalian tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang menghinakan di dunia seperti siksaan kekal akan menimpa di akhirat." Setelah kapalnya selesai, Nabi Nuh bersama umatnya menyiapkan perbekalan. Pada saat semua perbekalan sudah siap, Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Tidak hanya umatnya saja yang ikut naik, hewan-hewan pun ikut naik ke dalam kapal tersebut. Dalam surah Hud ayat 42 dituliskan bahwa dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir." Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya. Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang di antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Yang cukup mengagetkan di antara mereka yang tenggelam itu tidak terdapat istri dan anak Nabi Nuh. Mereka lebih memilih untuk bergabung dengan para orang kafir yang akhirnya diterjang banjir bandang. Dari akhlak Nabi Nuh alaihissalam, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Salah satu di antaranya, Nabi Nuh alaihissalam mempunyai kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Nabi Nuh merupakan seorang yang pekerja keras.
Nabi Lut tidak mencintai hambanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nabi Lut merupakan anak dari Haran bin Tareh, yang merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Lut merupakan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena begitu dekat, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut sering menggembara bersama dalam menyiarkan ajaran Islam. Saat tiba di Palestina, Nabi Lut menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diutus untuk menetap di kota Sodom yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Nabi Lut diutus untuk membawa kaum Sodom kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala larangannya. Kota Sodom dikenal sebagai kota maksiat, dan yang paling mengerikan adalah homoseksual dan lesbian. Akhlak dan moral kaum Sodom sulit dibenahi. Perbuatan maksiat sudah menjadi hal biasa. Perampokan, perjudian, dan tindakan kekerasan terjadi di mana-mana. Meskipun begitu, Nabi Lut tetap teguh pendirian terhadap tugasnya. Nabi Lut menghampiri orang-orang kaum Sodom dan menyatakan bahwa dirinya seorang nabi utusan Allah. Akan tetapi, hanya penolakan yang Nabi Lut terima saat itu. Kemudian Nabi Lut berdakwah tentang homoseksualitas, yang merupakan perbuatan tidak bermoral. Lagi-lagi Nabi Lut mendapatkan penolakan dari kaum Sodom. Nabi Lut terus memberikan peringatan kepada kaum Sodom agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jengah dengan dakwah Nabi Lut, kaum Sodom berencana mengusir Nabi Lut dengan memberikan peringatan. Namun, Nabi Lut tidak gentar sedikit pun. Dia tetap mengajak kaumnya untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perbuatan kejahatan dan kemaksiatan. Nabi Lut memperingatkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta dan seisinya, dan Allah juga akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, barang siapa yang berbuat kebaikan dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga, sementara mereka yang munkar akan diberi azab dan siksa neraka. Meskipun sering diancam, Nabi Lut tetap menjalankan dakwahnya. Dia meminta umatnya untuk meninggalkan perbuatan zina, homoseksual, dan lesbian, sebab mereka telah menyalahi hikmah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Nabi Lut juga menasihati mereka untuk menghargai hak orang lain, berhenti melakukan perampasan, perampokan, dan pencurian yang sering terjadi di antara mereka. Tidaklah mudah mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap bermaksiat dan melakukan kejahatan. Kemudian Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberi azab yang seberat-beratnya, lantaran tidak mau mengikuti jalan yang benar. Sebagai jawaban atas doa Nabi Lut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 3 malaikat yang menyamar sebagai laki-laki ke rumah Nabi Ibrahim sebagai tamu. Namun Nabi Ibrahim gagal mengenalinya dan menyuguhkan hidangan untuk tamunya. Tapi mereka menolak makanan tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Siapa kalian?" Malaikat menjawab, "Jangan takut, kami adalah para malaikat Allah. Kami telah dikirim kepada orang-orang Lut. Kami memberimu kabar gembira tentang seorang putra yang memiliki banyak pengetahuan dan kebijaksanaan." Kini Nabi Ibrahim paham bahwa hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Sodom sudah dekat. Malaikat meyakinkannya bahwa keluarga Lut akan baik-baik saja. Ketiga malaikat itu bertamu ke rumahnya Nabi Lut. Nabi Lut terkejut saat melihat ketampanan mereka. Bagaimana tidak, mereka pasti akan menjadi korban kaum Sodom. Karena takut hal itu terjadi, Nabi Lut segera membawa mereka masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu rapat-rapat. Nabi Lut juga berpesan kepada istri dan 2 putrinya agar merahasiakan kedatangan para tamu itu. Karena jika mereka tahu, para tamunya menjadi korban kaum Sodom yang haus akan perbuatan maksiat. Akan tetapi, informasi tentang keberadaan 3 lelaki tampan begitu cepat tersebar luas. Kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka meminta agar dipertemukan dengan 3 lelaki tampan itu untuk memuaskan nafsunya. Tapi, Nabi Lut tidak memberikan celah sedikit pun. "Kembalilah ke rumah masing-masing. Jangan ganggu tamu-tamuku. Seharusnya kalian memuliakan dan menghormatinya," kata Nabi Lut dari dalam rumah. Namun, apa yang dikatakan Nabi Lut diabaikan begitu saja.
Kini dia terkepung untuk yang terakhir kalinya. Untuk yang terakhir kalinya, Nabi Lut memperingatkan kaumnya untuk menjauhi maksiat, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berpasangan. Nabi Lut meminta kaumnya agar kembali kepada istri-istri mereka dan tidak berbuat maksiat sebelum dilanda azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi mereka tidak mendengarkan. Mereka kian menjadi ingin mendobrak rumah Nabi Lut dari segala penjuru. Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata, apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti oleh mereka. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah, aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka. Melihat ketakutan Nabi Lut, akhirnya para lelaki tampan itu mengaku pada Nabi Lut bahwa mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Mendengar hal itu, Nabi Lut pun tidak menyangka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang secepat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawaban atas semua doa-doanya. Para malaikat itu lantas menunjukkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu rumahnya selebar-lebarnya agar orang-orang yang haus homoseksual itu bisa masuk. Begitu pintu dibuka, orang-orang langsung menyerbu dan berebutan untuk masuk. Namun, tiba-tiba pandangan mereka langsung gelap gulita. Mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka berkali-kali mengusap-ngusap matanya. Tetapi ternyata kini mereka sudah menjadi buta. Para kaum Sodom itu masih dalam keadaan kacau balau berbenturan antara satu dengan lain dan berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Kemudian, para tamu jamaah malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan perkampungan itu sebelum azab yang lebih besar melanda. Nabi Lut diminta pergi secepat mungkin bersama keluarganya karena waktunya tak lama lagi. Azab itu telah tampak dan akan segera ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar melakukan perjalanan keluar kota tanpa menoleh ke belakang. Sebelum pagi hari, Nabi Lut keluar dari rumahnya bersama istri dan 2 putrinya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota. Sesuai petunjuk para malaikat, mereka tidak menoleh ke arah belakang. Namun demikian, istri Nabi Lut berjalan paling belakang. Langkahnya tidak secepat suami dan kedua putrinya. Nampaknya dia meragukan kebenaran perkataan malaikat soal azab yang akan segera ditimpakan kepada kaum Sodom. Karena penasaran, dia pun menoleh ke belakang. Alhasil, azab itu kini menimpanya juga. Ternyata istrinya sendiri yang membocorkan keberadaan tamunya saat itu. Dia menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut alaihissalam. Setelah berhasil melewati batas kota Sodom, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom terombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup begitu kencang dari segala penjuru. Ada hujan lebat disertai petir. Batu bertebangan yang tampak sangat mengerikan. Sementara itu, orang-orang buta kaum Sodom yang masih kebingungan langsung berlarian. Banyak di antara mereka yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Dia termasuk orang-orang yang sangat munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa itu, Nabi Lut kembali ke Sodom dan memulai hari-hari baru untuk berdakwah. Dia masih tetap bersemangat untuk membawa kaumnya ke dalam Islam. Nabi Lut tetap memegang teguh iman dan berharap agar kaumnya bisa segera melihat kesalahan jalan mereka dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya yaitu dengan diutusnya menjadi seorang nabi, dan Nabi Lut terhindar dari azab yang Allah berikan kepada kaum Sodom. Dari kisah dan akhlaknya, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang diantaranya, Nabi Lut alaihissalam selalu bertawakal dan amal ma'ruf nahi munkar. Nabi Lut memiliki sikap peduli terhadap sesama, selalu dermawan dan membantu orang lain. Nabi Lut memuliakan dan menghormati tamu-tamunya. Nabi Lut selalu menjaga keluarga dari hal buruk, selalu menjaga kehormatan diri dimanapun berada. Nabi Lut memiliki rasa ikhlas saat beramal, selalu bersabar dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Dina atas penjelasannya. Jadi bagaimana nih teman-teman? Kita kan sudah tahu bagaimana akhlak dan kisah para Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Lut.
Untuk kisah para nabi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ducana Saputra. Di sini saya akan menceritakan beberapa kisah nabi, diantaranya kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Musa, dan kisah Nabi Isa. Sekarang kita ke kisah Nabi Ayub terlebih dahulu. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang diberi tugas berdakwah untuk Bani Israel dan kaum Amoria di Haran, Syam. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 sebelum Masehi dan namanya dikatakan sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran, dan dia juga mempunyai 26 anak dan wafat di Haran, Syam. Nabi Ayub adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya, istrinya banyak, anaknya banyak, hartanya juga berlimpah ruah, dan ternaknya tidak terbilang jumlahnya. Ia juga hidup makmur dan sejahtera. Walau demikian, ia tetap tekun beribadah, sehingga nikmat dan kesenangan yang dikaruniakan kepadanya tak sampai melupakannya kepada Allah. Ia gemar berbuat kebajikan dan suka menolong orang yang menderita, terlebih dari golongan fakir miskin. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan membicarakan ketaatan Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan tersebut merasa iri dan ingin menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Iblis melakukan segala cara untuk menyerbu keimanan Nabi Ayub, mulai dari membinasakan hewan ternak, menggoyangkan tiang-tiang gedung hingga roboh, dan selanjutnya iblis menaburkan baksil di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikan. Semua menjauhi Nabi Ayub, hanya seorang yang setia kepadanya, yaitu Rohmah, yang merupakan seorang istrinya. Waktu 7 tahun dalam pendidikan terus-menerus merupakan ujian yang sangat berat bagi Nabi Ayub dan Rohmah. Namun, Nabi Ayub bisa bersabar dan tetap berzikir menyebut asma Allah. Sampai pada akhirnya istri Nabi Ayub, Rohmah, sudah lelah dengan semua ini hingga meninggalkan Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub bersumpah untuk mencambuk istrinya sekali karena telah tergoda bujukan setan. Pada suatu hari, Rohmah kembali menjenguk suaminya, tetapi ia tidak mengenali karena Nabi Ayub sudah sembuh dan jauh lebih baik. Akhlak yang terdapat pada kisah Nabi Ayub tersebut adalah yang pertama, sabar menghadapi cobaan, teguh keimanannya, dan selalu melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Lalu kita akan beralih ke kisah selanjutnya, yaitu kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah anak dari Imron dan Yukabat. Pada saat Nabi Musa lahir, Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang dikenal kejam dan sering berperilaku tidak adil kepada rakyatnya. Fir'aun juga sangat percaya dengan ramalan tukang sihir. Suatu hari, tukang sihir istana memberitahu ramalannya kepada Fir'aun. Kata tukang sihir tersebut, kelak akan muncul seorang lelaki dari Bani Israel yang akan menggulingkan posisi Fir'aun. Mendengar kata tersebut, Fir'aun marah besar dan memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dibunuh. Yukabat, yang merupakan ibu Nabi Musa AS, terkejut karena ia melahirkan anak lelaki, karena Fir'aun telah mengeluarkan perintah untuk membunuh semua laki-laki yang lahir waktu itu. Kemudian, ia berdoa kepada Allah SWT. Ia meminta agar anak dan keluarganya dilindungi oleh Allah SWT. Lalu Allah memberi firman kepada Yukabat untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa ke sungai Nil. Yukabat awalnya merasa ragu, namun Allah SWT sudah berfirman kepada Yukabat untuk menghanyutkan bayinya di atas keranjang yang mengikuti arus sungai Nil. Ternyata keranjang bayi tersebut hanyut ke dalam istana. Lalu Aisyah binti Muzahim yang merupakan istri Firaun melihat keranjang tersebut, lalu menyuruh dayangnya untuk mengambil keranjang tersebut. Sang ratu terkejut karena isi keranjang tersebut adalah seorang bayi mungil yang masih merah. Ratu kemudian jatuh hati kepada bayi laki-laki tersebut dan memutuskan Nabi Musa diangkat menjadi anaknya. Firaun pun setuju dengan keputusan ratu. Ratu menganggap ia sebagai anaknya sendiri dan membekalinya dengan ilmu pengetahuan. Perilaku Nabi Musa sangat berbeda dengan Firaun yang kejam meskipun hidup di dalam istana.
Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Musa dan membuatnya memiliki sifat yang mulia. Nabi Musa menjadi dewasa seiring berjalannya waktu, dan dia menjadi pria yang gagah, berani, yang memiliki akhlak terpuji. Ia sadar perilaku Firaun sangat tercela, namun ia bimbang harus menentang ayah angkatnya tersebut atau tidak. Pada saat bimbang, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa menjadi rasulnya untuk berdakwah. Nabi Musa diberi tugas untuk mengingatkan Firaun atas kekejamannya dan mengajak kembali ke jalan yang benar. Nabi Musa memutuskan untuk menghadap Firaun bersama Nabi Harun yang nanti akan diangkat jadi nabi, dan memintanya untuk menghentikan semua kekejamannya selama ini. Mendengar itu, Firaun sangat murka. Ia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Firaun tidak mau mendengarkan dan menyuruh Nabi Musa melawan tukang sihir istana untuk membuktikan bahwa Nabi Musa itu berbohong. Nabi Musa menyetujui tentang tersebut dan pertandingan tersebut diadakan pada beberapa hari kemudian di lapangan istana. Saat sudah di lapangan istana, tukang sihir mulai melepaskan tali-tali yang sudah dimantrai sebelumnya. Kemudian tali tersebut berubah menjadi ular yang sangat berbisa. Nabi Musa ketakutan melihat ular-ular yang ganas tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa agar tidak usah ikut dan memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya. Setelah Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar, dan kemudian ular tersebut memangsa ular-ular tukang sihir. Firaun dan rakyatnya takjub melihat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa tersebut. Para rakyatnya pun menyadari bahwa Firaun sesungguhnya bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa. Beberapa rakyat Firaun dan juga tukang sihir istana menyatakan bahwa mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa. Mereka bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Firaun tidak ikut bertaubat dan amarahnya semakin menjadi-jadi. Ia menyuruh anak pengawalnya untuk menyiksa orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel pun mengadu kepada Nabi Musa. Mereka minta diselamatkan agar terhindar dari segala penyiksaan Firaun. Nabi Musa bingung bagaimana cara menghadapi Firaun dan bala tentara yang kuat dalam tersebut. Suatu hari, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa seluruh rakyat Bani Israel untuk meninggalkan Mesir, lalu menuju ke Kanaan. Rencana tersebut disampaikan ke rakyat secara sembunyi-sembunyi oleh Nabi Musa. Nabi Musa dan beserta Nabi Harun dan 500.000 orang Bani Israel pergi meninggalkan Mesir. Tetapi pergerakan ini diketahui oleh tentara Firaun. Lalu Firaun memerintahkan tentaranya untuk menangkap orang Bani Israel dan Nabi Musa, sampai ia pun ikut turun tangan untuk menangkap Nabi Musa. Sesampainya Nabi Musa di Laut Merah, mereka sangat kebingungan karena pasukan Firaun sudah hampir berhasil mengejar mereka, sementara mereka tidak punya apa-apa untuk menyeberangi Laut Merah. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari Firaun dan pasukannya. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul tongkatnya ke laut. Pada saat tongkat dipukulkan ke laut, seketika laut terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan rakyat Bani Israel dapat melewati jalan yang ada di antara belahan laut. Firaun dan pengikutnya pun ikut menyusuri jalan tersebut untuk menangkap Nabi Musa dan rakyat Bani Israel. Naas, setelah semua rakyat Bani Israel selesai menyeberangi laut, Laut Merah pun menutup seperti semula. Firaun dan pasukannya yang masih berada di tengah-tengah laut pun ikut tenggelam. Akhlak Nabi Musa yang terdapat pada kisah tersebut adalah: pertama, ada berani melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menentang sikap Firaun yang kejam. Lalu yang kedua, pantang mundur dalam menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Lalu yang ketiga adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi satu masalah. Lalu kisah selanjutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan dari rahim seorang gadis yang suci, yaitu Maryam. Sejak dilahirkan, Maryam tidak memiliki interaksi dengan laki-laki. Oleh karena itu, berita kehamilannya begitu mengebarkan. Saat dikunjungi oleh malaikat Jibril, Maryam berkata, "Bagaimana saya akan melahirkan seorang anak? Saya belum pernah disentuh oleh seorang pria, dan saya tidak pernah menjadi pelacur," kata dia sambil merasa kebingungan. Jibril berkata, "Ini telah ditetapkan oleh Allah, dan ini adalah masalah yang mudah bagi Allah. Anak ini akan menjadi tanda bagi orang-orang dan belas kasihan Allah untuk mereka.
ini adalah sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Karena keimanannya, Maryam meyakini hal tersebut dan berpasrah diri menerima dirinya yang kini telah mengandung. Ketika mulai merasakan sakit menjelang melahirkan, Maryam pergi ke timur Yerusalem. Dia melahirkan saat berada di bawah cabang pohon palem di Palestina. Maryam merasakan sakit yang luar biasa, belum pernah ia rasakan sebelumnya. Maryam pasrah jika harus meninggal saat melahirkan. Namun, Allah mengirimkan keajaiban. Di padang tandus itu mengalir sungai kecil di dekat kakinya. Bahkan pohon palem yang tidak berbuah pun menjadi hijau dan kurma tumbuh di atasnya saat diguncangkan oleh Maryam. Setelah Nabi Isa lahir dan tenaga Maryam pulih, Maryam pun kembali ke rumahnya. Saat orang-orang melihat Maryam menggendong bayi, mereka pun berseru, "Oh Maryam, kamu telah melakukan dosa yang sangat besar. Ayahmu bukanlah orang jahat dan ibumu bukanlah pelacur. Bagaimana kamu melakukan ini?" Namun karena diperintahkan oleh Allah untuk tidak berbicara, Maryam menuju ke arah bayi yang memberi syarat kepada mereka untuk berbicara saja dengannya. Mereka pun marah dan mengira Maryam sedang mengejek mereka. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang masih dalam buaya? Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi Isa berbicara, "Aku adalah hamba Allah. Allah akan mengungkapkan sebuah kitab kepada saya dan menjadikan saya seorang nabi. Ada berkah dimanapun saya berada. Allah akan memerintahkan saya dengan doa dan zakat selama saya masih hidup," katanya. Pada kisah Nabi Isa alaihissalam diceritakan bahwa dirinya berbicara saat bayi, dan orang-orang menahan diri untuk tidak menghukumnya dan meninggalkan Maryam dan bayinya sendirian. Setelah peristiwa yang mencengangkan itu, Nabi Isa tidak berbicara sampai usia saat anak-anak biasanya sudah berbicara. Pada saat Nabi Isa berumur 30 tahun, Malaikat Jibril mendatanginya di Bukit Zaitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa melalui Malaikat Jibril dan diangkat menjadi nabi serta menerima kitab Injil. Isi dari kitab tersebut adalah membenarkan dan melengkapi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa diberi tugas yang berat untuk mengemban amanah dan kenabian. Tugas mengemban kenabian tidaklah mudah karena akan menemui banyak tantangan. Waktu itu kaum Bani Israel banyak melakukan penyimpangan. Parahnya lagi, dosa-dosa yang mereka berbuat menjadi kebiasaan dan menganggapnya sebagai kewajaran. Para pendeta pun tidak bisa diandalkan karena mereka cenderung membiarkan kemaksiatan. Mereka tersegan untuk mengubah ketentuan yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Nabi Isa memulai dakwahnya dengan menyampaikan ajaran agama kepada kaum Bani Israel yang pada saat itu pendeta masih memegang teguh kitab Taurat. Para pendeta tersebut menyuruh Bani Israel untuk menentang Nabi Isa. Di sisi lain, berita Nabi Isa mengajar agama pun diketahui oleh Raja Hordos. Raja Hordos tidak percaya dengan ajaran Nabi Isa dan meminta Nabi Isa untuk menunjukkan mujizatnya. Raja pun mengumpulkan rekannya untuk melihat mujizat Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa membuat sebuah patung berbentuk burung dari tanah liat dan meniupnya. Seketika, patung tersebut berubah menjadi burung sungguhan. Banyak orang yang berdecak kagum melihat itu. Tidak cukup sampai di situ saja. Suatu hari, Nabi Isa didatangi oleh dua orang yang mengalami penyakit tunanetra dan kusta. Atas izin Allah, orang buta sejak lahir tersebut dapat melihat. Begitupun orang yang mengalami penyakit kusta tersebut langsung sembuh tanpa sedikit pun bekas luka yang tampak. Kaum Bani Israel yang masih kafir bersekongkol dengan para pendeta untuk mengucilkan Nabi Isa. Nabi Isa memiliki 12 orang yang sangat setia. Mereka dikenal dengan sebutan Hawariyun. Ketika Nabi Isa dan Hawariyun melakukan suatu perjalanan dan melewati sebuah padang pasir yang sangat gersang, kering, serta panas, masalah pun timbul. Rombongan tersebut kehabisan bekal dan setiap orang sangat lapar dan haus. Para pengikut mulai mengeluh dan mulai berkata macam-macam. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hidangan dari langit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya dengan syarat apabila mereka ingkar kepada Allah, maka mereka akan terkena azab yang sangat berat yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun. Semakin hari, dakwah Nabi Isa mendapat sambutan yang besar dan pengikutnya juga semakin banyak. Di pihak lain, ada yang merasa dirugikan. Mereka adalah kaum Bani Israel yang masih kafir dan bersekongkol kepada pendeta yang tidak terima dakwahan Nabi Isa. Mereka mengumpulkan tentara untuk membunuh Nabi Isa. Rencana tersebut diketahui oleh salah satu pengikut Nabi Isa.
Mendengar itu, Nabi Isa dan pengikutnya menyelamatkan diri dan hidup dengan berpindah-pindah tempat. Yudas adalah salah satu murid Nabi Isa, terbujuk dengan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberikan informasi di mana tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas berkhianat dan membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Para tentara itu pun langsung bergerak menangkap Nabi Isa. Pada saat penangkapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Allah mengubah wajah Yudas menjadi sangat mirip dengan Nabi Isa, sehingga Yudas tertangkap dan akhirnya mendapat pukulan bertubi-tubi dan terus diseret hingga tubuhnya terdapat banyak luka dan memar. Yudas mengembuskan nafas terakhirnya di tiang salib. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa akan diturunkan pada saat sebelum kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menugaskan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal yang suka membuat bencana di bumi. Alam Nabi Isa yang terkandung dalam kisah tersebut adalah yang pertama, dengan berani menentang ajaran yang menyimpang dan memperbaikinya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi suatu masalah. Lalu yang ketiga, lagi-lagi selalu meminta izin Allah dan melibatkannya dalam menunjukkan mukjizatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zaki atas penjelasannya. Nah, untuk materi yang terakhir, saya sendiri akan menjelaskan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Pada Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Dan pada umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tetapi pada di usia yang ke-8, kakeknya meninggal dunia, lalu Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rahmat bagi alam semesta dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, sebagai penyempurna akhlak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mukjizat dan kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mendapatkan wahyu, yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang turunnya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun termenung dan memikirkan mimpi tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bahwa mimpi yang dialaminya itu benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat Quran surat Al-Alaq ayat 1-4. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara diam-diam. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad tidak selalu berjalan lancar. Ia kerap menerima perlakuan yang tak mengenakan dari orang-orang yang membencinya. Mereka memiliki sifat tak terpuji dan selalu berusaha menjatuhkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki paman yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya selalu menghalangi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Contohnya seperti menebarkan duri yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad. Lalu mereka juga suka menebar fitnah untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Dan selalu berusaha menjatuhkan agama Islam. Yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad yaitu selalu dinaungi awan. Yang ketiga, membelah bulan. Dan keempat, mengeluarkan air dari jemarinya. Dan yang kelima adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Tahun tersebut termasuk tahun yang menyedihkan bagi Nabi Muhammad karena ia harus kehilangan istri tercinta dan yang selalu mendampinginya, serta pamannya yang telah mengasuhnya sejak kecil. Setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut dengan Isra Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa, dan Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah menuju langit ketujuh. Nah, pada peristiwa ini Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Akhlak Nabi Muhammad yang dapat kita ambil dari kisah yang sudah disebutkan tadi, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad kehilangan kedua orang tuanya, tetapi inilah bukan penghalang untuk tetap hidup. Yang kedua, Nabi Muhammad tetap sabar dan selalu mendoakan yang terbaik kepada orang yang mencelanya.
Dan yang ketiga, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang akhlak para nabi dalam sejarah dari kedua presentator dan saya tadi. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah hasil presentasi kita pada hari ini terkait akhlak para nabi dalam sejarah. Tapi sebelum saya menutup presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bagaimana kita meladani akhlak islami para nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, dari Nabi Ibrahim, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu ikhlas. Dari Nabi Nuh, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu selalu bersyukur dan pekerja keras. Dari Nabi Lut, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu selalu dermawan kepada sesama, dan selalu bertawakal dan amal ma'ruf nahi munkar. Dari Nabi Ayub, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu selalu sabar dalam menghadapi cobaan seberat apapun, dan selalu berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Musa, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu berani dan pantang mundur. Dari Nabi Isa, kita dapat mengambil pelajaran berani dan menentang apa yang salah. Dari Nabi Muhammad, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu tetap sabar dan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk orang lain. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 9 izin pamit undur diri. Terima kasih atas